Kadang untuk memahami esensi pendidikan, kita perlu berjalan jauh. Bukan sekedar ke tempat yang indah, tetapi menuju ruang yang sunyi, tempat pikiran dan hati berjumpa. Dan pagi ini Bukit Akasia menjadi saksi. Suasana pagi di Akasia. Masih lengang. Hari ini kita akan mendengar pemikiran yang tajam dari Bapak Muhammad Nurizal, sebuah orasi yang akan membuka ruang refleksi kita tentang arah pendidikan bangsa. Dari tim Kuningan. Apa scan barcode untuk absen? Halo dari Cirebon. Jam berapa dari sana? Ketemu di sini. Mangga. Mengucapkan basmalah agar acara pada pagi berjalan dengan baik, bermakna dan menginspirasi. Bukannya sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang meriah, luar biasa. Inilah penampilan dari Bapak dan Ibu Guru SD Akasia Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian, saya minta izin kepada Bapak Ibu dan panitia, saya duduk ya. Karena di 25 menit, waduh macet aku berdiri, jadi supaya nanti duduk kita berinteraksi dan ngobrolnya lebih santai. Karena saya lebih senang kita bertukar pikiran daripada saya mengisi seolah-olah lebih tahu, padahal Bapak Ibu lebih sadar daripada saya tadi Pak Kadis ya. Puncak pengetahuan yang paling tinggi adalah tahu diri ya. Ada filosofinya. Abah Tasaru sebagai penguasa Padepokan ini meminta kita semua untuk berjalan kaki terlebih dahulu. Saya jadi ingat kayak lihat film Kung Fu atau Shaolin ya. Jadi sebelum menerima ilmu pengetahuan disuruh bergerak dulu. Karena dengan bergerak kita bisa menemukan pengalaman batin di setiap perjalanan kita. Dan kemudian kita bisa belajar bersama sehingga ilmunya lebih nancep kali. Kemudian waktu itu berpikir, aduh saya harus ngomong apa ya kalau penyelamat dan penonton ini. Lalu saya berpikir dan menemukan beberapa hal. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, andaikan di tahun 1825 Diponegoro tidak memilih untuk melawan penindasan Musim Belanda, apakah inspirasi kemerdekaan itu masih terjadi di bangsa ini? Apakah ketika di tahun 1880-an hingga 1900 awal ada seorang perempuan bangsawan Jawa yang kemudian berani untuk mempertanyakan status quo, meminta agar penjajahan Belanda memberikan ruang belajar bagi perempuan? Apakah akan ada kesetaraan di bangsa ini? Apakah mungkin ketika Tan Malaka tidak memperjuangkan pikiran kritisnya, mempertanyakan betulkah kita sudah benar-benar 100% merdeka dari penjajahan kolonial ketika melihat bangsamu hari ini? Apakah Bapak Ibu guru
akan memilih menjadi penonton jalannya peradaban di masa depan, atau justru akan menjadi penyelamat generasi masa depan? 4 hal ini saya tanyakan dan saya ajak renungi kepada Bapak Ibu agar kita bisa mencontoh Bu Helmi sama Abah Tasaro untuk menciptakan momentum perubahan yang ada di Sumedang. Termasuk kita ketika belajar dari para tokoh-tokoh itu untuk bisa mendapatkan gaya eksternal yang membuat sebenarnya saya meyakini Bapak Ibu yang datang ke sini jalan kaki dan bahkan dari Pangandaran, Cirebon, Rembang ya, dari mana-mana ini Jawa Tengah itu mau datang ke sini pasti membutuhkan gaya eksternal ini, dan kita membutuhkan belajar dari para tokoh pejuang itu. Ini adalah pertemuan komunitas, saling bertukar gagasan dan merajut ke jaring yang lebih kuat. Apa yang kita cari di sini bukan solusi instan, tetapi kesadaran yang tumbuh perlahan. Ada gajah. Perasaan kedip boleh. Perasaan kedip boleh. Sama Bu Novi. Di dalam sejuknya naungan Aula Bukit Akasia, kami membangun harapan, bukan untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih berdaya. Alhamdulillah, lancar ya Bu. Dari mana ini? Dari Bogor. Yes, keren. Wes. Wes. Sampai Kami ketemu pulang lagi dengan Bogor. hati yang lebih kaya dan Hati-hati di pikiran yang lebih jalan. terbuka. Dan perjalanan ini belum berakhir. Di depan mata, generasi tergurung zaman terseret arus tanpa pegangan. Diponegoro berperang demi tanah air dan Malaka berjuang agar akal tak mungkir. Kartini bermimpi cahaya menerangi, tapi kini gelap masih menghantui. Sekolah berdiri tapi jiwa tersandra, ilmu diajarkan tapi empati sirna. Anak-anak ragu, pikirannya terbelenggu, menatap masa depan tapi jalannya semu. Guru, di manakah kau berdiri? Menjadi penonton atau berdiri berani? Membiarkan generasi hilang terkapar atau menjadi nyala yang tetap menyambar? Jika hari ini kita diam membisu, maka esok sejarah pun melupakan kita dulu. Pilihlah wahai guru sebelum terlambat, menjadi penyelamat atau sekedar melihat.